Ibu bapak sekalian, mengenai perkawinan campuran, hari ini adalah penjelasan secara umum saja. Kemungkinan kedepannya saya ada usulan, apabila kita mengadakan forum secara khusus mengenai ini, mengenai perkawinan campuran dan permasalahannya, apakah ibu bapak sekalian akan hadir dan juga turut berkontribusi apa tidak? Ya, kita adakan secara khusus ya, mungkin kedepannya. Dan juga Pak Jun, karena ini merupakan topik yang sangat penting, selain sosialisasi, apakah kita juga bisa merangkum semuanya, misalkan dan menerbitkan misalkan buku petunjuk kepada ibu-ibu yang atau migran-migran yang baru datang. Mungkin juga bisa bekerja sama dengan organisasi IMBU, karena IMBU juga sungguh concern mengenai hal ini. Oke, selanjutnya tadi kan Pak Jun sudah menjelaskan mengenai hukum-hukum yang berlaku, peraturan yang berlaku mengenai properti, apalagi itu, perjanjian pranikah. Tapi sebenarnya dalam prakteknya bagaimana? Karena saya sendiri sebagai pelaku perkawinan campuran, saya nggak punya perjanjian pranikah, Pak. Soalnya saya nggak punya harta juga di Indonesia. Semuanya saya kasihkan ke orang tua. Mungkin Mbak Enggi bisa menjelaskan mengenai prakteknya. Silakan Mbak Enggi. Kita santai-santai aja ya, karena ini sudah waktunya sore, kita sudah makan banyak, agak-agak sedikit ngantuk ngomongin buku pula gitu ya. Tapi ini memang sangat penting karena perkawinan campuran itu adalah perkawinan dua orang dengan satu hati, jatuh cinta tentunya, tetapi hukumnya berbeda. Jadi misalnya suami saya Inggris, saya Indonesia. Jadi ada dua hukum yang berlaku dalam satu perkawinan. Ya. Jadi kita harus benar-benar tahu ketika kita bilang yes I do, itu I do-nya apa dulu, konsekuensinya apa dulu. Karena itu banyak sekali menyangkut mengenai hukum di Indonesia dan juga kalau di sini mungkin hukum Belanda ya. Kalau saya hukum Inggris. Jadi sekarang yang saya ingin sharing ke teman-teman sekalian adalah serba-serbi perkawinan campuran menurut ketentuan hukum di Indonesia. Di mana Pak Jun tadi sudah menjelaskan secara bagus dan secara gamblang, saya ada tambahan sedikit. Oke, tadi perkawinan campuran ya. Jadi secara simpelnya, perkawinan campuran itu sah jika sesuai dengan ketentuan dua negara. Jadi seperti tadi Pak Jun bilang harus sah menurut hukum Indonesia, tapi jangan lupa juga harus sah juga menurut hukum Belanda. Karena kenapa harus sah? Itu untuk perlindungan diri kita sendiri. Amit-amit cabang bayi misalnya ternyata tambatan hati kita tidak sesuai dengan keinginan kita, dia abusive atau ternyata kita tidak cocok, kan kita harus melindungi juga hak kita sebagai istri yang mungkin bakalan menjadi ex-istri. Mudah-mudahan tidak. Dan juga misalnya untuk hak izin tinggal, hak properti dan lain sebagainya. Ya. Sahnya perkawinan campuran di hukum Indonesia itu juga agar ibu-ibu mendapatkan hak-hak penting dalam perkawinan campuran. Pertama, anak-anak begitu lahir sekarang sejak tahun 2006 langsung bisa dua keluarga negara. Ya, itu tidak bisa didapatkan kalau misalnya kita tidak menikah secara sah. Kita sirih aja, maksudnya bawah tangan aja deh, ya, yang penting secara agama kita diakui, tapi secara negara udah nggak masalah, itu tidak mendapatkan. Ya. Lalu misalnya kemudian kalau kita kawin siri, terus kita tinggal di Belanda, tiba-tiba saya ingin pensiun di Indonesia atau saya ingin tinggal di Indonesia, itu kita tidak bisa menjadi sponsor suami atau anak. Itu penting sekali, ya. Undang-undang kependudukan yang terbaru itu memang mendorong agar kita patuh hukum.
patuh hukum karena dengan kita mengikuti ketentuan-ketentuan sahnya perkawinan, itu ketika kita pulang ke Indonesia, kita bisa menjadi sponsor suami atau anak untuk tinggal di Indonesia, which is sebelum tahun 2011 itu tidak bisa. Suami yang asing harus disponsori oleh perusahaan. Jadi suatu terobosan baru. Lalu tentang harta, tadi Pak Jun sudah menjelaskan. Saya ingin menjelaskan, mengelaborasi sedikit. Dalam undang-undang perkawinan itu sebenarnya harta itu dikenal ada 3 bagian. Ada harta bawaan, harta bersama, dan harta perolehan. Harta bawaan, misalnya Bu Desi, sebelum nikah ibu sudah bekerja, sudah punya properti dan lain sebagainya, ya. Begitu nikah, itu tidak serta-merta mencari harta bersama suami istri, tetap dalam penguasaan kita. Harta bersama baru terjadi ketika perkawinan itu misalnya terjadi hari ini ke depan, nah itu harta bersama. Sementara harta perolehan tetap miliknya Bu Desi, kecuali Bu Desi dalam suatu perjanjian kawin bilang, oke lah harta bawaan saya masukkan juga menjadi harta bersama. Jadi itu menjadi harta milik suami istri. Tapi sepanjang Bu Desi bilang enggak, ini tetap punya saya. Jadi Bu Desi mau menggadaikan, menjual, itu urusan Bu Desi. Tapi dalam harta bersama, semua pengaturan tentang properti, rumah, apa segala macam harus, karena itu bersama, harus didiskusikan dengan suami, ya. Nah juga ada harta perolehan. Harta perolehan itu misalnya orang tua kita meninggal, kita mendapat wasiat, atau misalnya orang tua kita masih hidup tapi ingin memberi hadiah kepada kita, itu namanya harta perolehan. Ya, harta perolehan itu tetap hak orang yang mendapatkan. Jadi suami atau istri yang tidak mendapatkan harta wasiat atau hibah dari orang tua itu tidak bisa diganggu gugat juga, ya. Nah, tadi perkembangan dari 2006 hingga sekarang. Pertama, duit kewarganegaraan yang tadi Pak Jun sudah bilang, itu otomatis Bu. Jadi begitu ibu hamil, melahirkan, anak ibu itu langsung menjadi WNI. Ya. Nah, untuk mendapatkan kewarganegaraan lainnya, itu harus mendaftarkan ke negara pasangan. Jadi bukan sebaliknya, anak kita lahir WNA dulu baru kita daftarkan ke WNI, enggak. Prinsipnya kalau ibunya seorang WNI, begitu dia melahirkan anak itu WNI. Ya. Kerancuan yang terjadi dalam lapangan kebanyakan kantor perwakilan masih meminta izin pasangan asing, which is itu salah sekali. Itu bukan spirit undang-undang kewarganegaraan. Karena saya ingat dulu saya pernah dimarahin Pak Hamid. Karena di lapangan begitu Bu, di Jakarta tuh orang-orang mesti dimintain izin. Argumen saya, Pak, orang kalau udah cerai, melihat muka pun sebel gitu ya. Apalagi minta izin, saya minta izin anak saya, warga negara saya, nggak mungkin dikasih dong. Berarti kan perlindungan untuk perempuan WNI sia-sia gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, tadi untuk imigrasi, istri atau suami WNI bisa memberikan sponsor pada pasangan WNA atau anak yang sudah besar yang memilih menjadi warga negara asing untuk tinggal di Indonesia. Oke. Kemudian tadinya di Undang-Undang Perkawinan kita tidak mengenal perjanjian pisah harta. Pisah harta itu adalah perjanjian yang dilakukan setelah menikah. Sebelumnya kita hanya mengenal perjanjian sebelum menikah. Itu sekarang dengan penetapan pengadilan, kalau Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan kredit rumah di Indonesia,
dan waktu itu belum ada perjanjian nikah, bisa melakukan pisah harta. Itu terobosan terbaru. Tapi tentunya untuk memperoleh kredit bank itu ya sesuai dengan ketentuan bank yang dituju. Mungkin harus ada penghasilan, ada support, ada ya segala macam lah ya, beda-beda. Lalu yang terakhir adalah gugatan soal kepemilikan WNI dalam properti tanpa perjanjian kawin. Karena sebenarnya pasal 21 ayat 3 sebagaimana yang Pak Jun tadi terangkan itu untuk orang asing. Karena Undang-Undang Pokok Agraria itu sudah sangat bagus. Dia sangat mengajukan kepentingan WNI. WNI itu mempunyai hak tertinggi yang bisa memilih ya mau hak milik kah, hak pakai, hak guna bangunan, hak apapun itu yang penting kita WNI. Barometer Undang-Undang Pokok Agraria adalah WNI. Tetapi di lapangan, karena zaman dulu tuh 1828, begitu kita menikah dengan orang asing, kita mengikuti warga negara asing dan harta bercampur pula. Nah itu masih keikutan hingga saat ini. Jadi di lapangan banyak yang terjadi, kita diminta memasukkan identitas, kita menggunakan nama orang tua, adik atau nama teman, pokoknya WNI. Itu tidak melindungi sama sekali. Nah kebetulan ada kasus di Indonesia, ibu ini menghadapi seperti itu, dia gugat. MK itu hanya menerima gugatan soal hak warga negara Indonesia tentang peraturan yang bertentangan dengan haknya dia sebagai WNI. Itu diterima dan kita lagi tunggu keputusan dari mereka. Mudah-mudahan keputusannya in favor of us ya. Nah tadi yang Dwi keluarga udah jelas ya, anak itu sebenarnya bukan anak perkawinan campuran saja. Jadi anak-anak itu menurut definisi hukum 0 sampai 18. Jadi misalnya Bapak Ibu ada yang dua-duanya WNI, anaknya lahir di sebuah negara yang memberikan kewarganegaraan bagi orang-orang yang lahir di negaranya, itu bisa. Jadi kita tidak mau waktu perjuangan itu sangat eksklusif hanya perkawinan campuran, karena ini spiritnya adalah untuk perlindungan anak. Jadi anak siapapun dalam kondisi apapun yang memungkinkan mereka mendapatkan dua keluarga negara bisa. Terus tadi itu sejak 2006 anak otomatis menjadi warga negaraan Indonesia, tapi untuk menjadi warga negara asing dia harus mengikuti proses negara yang dituju. Nah, namanya juga kehidupannya tidak statis. Permasalahannya adalah sekarang gini, warga negara itu hanya sampai usia 18, 21 putus. Dulu tuh kita bilang 21 karena kita pikir 18 itu terlalu muda untuk memutuskan sesuatu yang sangat mempunyai konsekuensi dampak panjang. Jadi anak 18 tahun itu kan nggak bisa milih saya mau Indonesia atau Belanda ya, gitu kan mesti ya. Jadi kita bilang kita kasih waktu 3 tahun lah, 3 tahun itu udah final, oke? Masalahnya sekarang ini di lapangan tuh banyak kasus pasangan yang Indonesia Amerika. Amerika itu sendiri tidak mengenal pelepasan kewarganegaraan, ya. Jadi ada kasus anak ini milih Indonesia. Dia dulunya juga Indonesia Amerika. Ternyata negara Amerika bilang you cannot relinquish your citizenship, you don't recognize that. Kan? Berarti kan bukan salah dia tetap warga negara, dua warga negaraan. Nah, hingga sekarang kita belum ada jawabannya. Ini mungkin bisa menjadi suatu benchmark untuk mungkin Pak Bung Ebet Diaspora membicarakan tentang dual nationality. Jadi mungkin dual nationality it will not happen in our lifetime,
maybe anak-anak kita. Tapi perjuangan harus terus.